Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan strategi bagaimana saya menghasilkan 112 hingga 701,6 dolar per bulan dengan menjual keahlian atau skill dalam bentuk jasa di Fiverr.com. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mulia Primanta. Saya mengenal Fiverr sekitar tahun 2012, jadi waktu itu saya sering beli jasa untuk keperluan bisnis online saya. Lalu pada tahun 2014, saya membuka jasa penulisan artikel untuk pangsa pasar Indonesia. Waktu itu bisnis lagi struggling, jadi ada masa-masa di mana pilihan sangat sulit antara makan enak dan membayar tagihan. Lalu tahun 2015, saya pengen ekspansi ke luar negeri biar dapat income tambahan. Tapi sayangnya pada saat itu saya mempunyai budget yang terbatas. Karena itulah saya kepikiran untuk membuka lapak di Fiverr. Jadi Bukalapak itu dari mulai bulan Maret 2015 hingga sampai saat ini, puji syukur penghasilan di Fiverr itu menjadi salah satu sumber income saya hingga sekarang. Nah, berikut beberapa hasil yang saya dapatkan setiap bulan dari Fiverr. Jadi dapat 112 dolar, 701,6 dolar, 654,4 dolar, 531,2 dolar, 267,2 dolar, 492,61 dolar, 472,4 dolar, 216 dolar. Nah, berikut total penghasilan saya di Fiverr. Jadi dari bulan Maret 2015 sampai Desember 2019, itu total saya sudah menghasilkan 26.496,4 dolar. Artinya kalau dirata-ratakan per bulan, penghasilan saya itu sekitar 464 dolar. Atau kalau dirupiahkan dengan kurs 1 dolar sama dengan 14.000 rupiah, itu sebesar 6.496.000 rupiah. Nah, sekarang saya mau jelaskan sekilas mengenai Fiverr.com. Mungkin ada beberapa dari Anda yang belum tahu apa itu Fiverr.com. Jadi Fiverr.com itu merupakan marketplace online untuk para freelancer dari seluruh dunia yang ingin menjual skill atau keahlian mereka dalam bentuk jasa. Jasa apa saja yang bisa dijual di sana? Ada 200 kategori jasa yang bisa dijual, seperti jasa pembuatan website, jasa pembuatan banner, jasa voice over atau merekam suara, jasa menulis artikel, jasa desain logo, jasa pembuatan video animasi, dan lain sebagainya. Jadi, jika Anda punya passion dan skill menulis, maka Anda bisa menjual jasa penulisan artikel di sana. Atau mungkin Anda mempunyai skill desain grafis. Anda bisa jual jasa desain banner, desain logo, desain Facebook cover, dan lain sebagainya. Jika Anda punya suara yang bagus, maka Anda bisa menjual jasa menyanyikan sebuah lagu. Entah itu lagu ulang tahun, ataupun mungkin lagu yang lain, seperti itu. Lalu bisa juga menjadi jasa voice over. Jadi Anda membacakan teks yang sudah diberikan oleh si klien. Jika Anda misalkan jago membuat website, Anda bisa menjual jasa pembuatan website atau mungkin memperbaiki error di website dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali jasa yang bisa dijual di sana dan tentunya Anda bisa sesuaikan dengan skill, keahlian, ataupun passion yang Anda punya. Karena saya yakin setiap orang itu mempunyai skill dan juga keahliannya masing-masing. Jadi, alangkah baiknya jika skill dan keahlian itu juga dijual dalam bentuk jasa, sehingga akan menghasilkan uang bagi Anda. Nah, mengapa sih jualan di Fiverr.com? Alasannya yang pertama, yaitu akses pasarnya tidak terbatas. Pengguna di Fiverr itu berasal dari 160 negara di dunia. Sehingga, kalau misalkan Anda berjualan di sana, Anda akan bisa mendapatkan customer dari luar negeri dengan mudah, tanpa Anda perlu ketemu ataupun bertatap muka dengan mereka satupun. Bayangkan kalau misalkan Anda harus ke luar negeri, Anda mencari customer di sana, tentu akan keluar modal yang besar. Tapi dengan menggunakan Fiverr, Anda hanya perlu mengakses lewat laptop dan internet saja, dan Anda sudah bisa mendapatkan customer dari banyak negara di seluruh dunia. Seperti itu.
Lalu alasan keduanya, total visitor di Fiverr itu ada 37 juta lebih setiap bulan. Jadi, trafficnya sangat besar sekali. Ini ibarat Anda membuka lapak di supermarket yang banyak pengunjungnya. Jadi Anda tidak perlu lagi mendatangkan pengunjung, karena di sana itu sudah banyak, ada orang yang berlalu lalang, ada orang yang mencari jasa, dan nama Fiverr itu sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan jasa dengan harga yang relatif terjangkau, maka mereka akan langsung membuka website fiverr.com seperti itu. Jadi orang-orang bule di luar sana itu sangat senang memesan jasa di Fiverr karena rata-rata harga jasa di Fiverr itu adalah $5. Jadi mereka mengeluarkan uang $5 untuk melakukan outsourcing itu sangat murah. Karena dibandingkan mereka harus menggaji seorang staff, itu bisa habis hingga ribuan dolar per bulan. Apalagi mungkin pekerjaannya tidak banyak, mungkin hanya 1 kali 2 kali saja. Maka tentu saja bagi mereka lebih enak untuk melakukan outsourcing, mengeluarkan uang $5 dibandingkan mereka harus meng-hire orang. Gitu. Jadi potensinya sangat besar dan pasarnya sudah ada. Jadi orang-orang itu sudah tahu bahwa Fiverr itu merupakan tempat untuk melakukan outsourcing. Dan harganya relatif murah bagi mereka. Lalu alasan berikutnya adalah hemat waktu, tenaga, dan budget tentunya. Jadi Anda tidak perlu membuat website dan melakukan promosi untuk mendatangkan traffic, yang tentu saja itu akan menyita banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga budget promosi Anda. Bayangkan kalau misalkan Anda promosi ke luar negeri dengan menggunakan media berbayar, traffic berbayar. Tentu biaya iklannya tidak murah, karena saingan Anda itu adalah seluruh dunia. Itu. Dan di Fiverr itu hanya mendapatkan $5. Tapi kalau misalkan Anda bikin website, Anda promosi sendiri, itu sudah habis berapa? Dan itu pun hasilnya belum tentu sepadan dengan usaha yang Anda keluarkan. Lalu alasan terakhir yaitu penghasilannya dalam bentuk dolar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan lain. Kenapa harus jualan di Fiverr? Jadi, ini bisa menjadi salah satu income tambahan bagi Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika nilai rupiah anjlok, karena income Anda justru malah bertambah. Seperti itu, karena kita tidak tahu nilai rupiah kita akan naik atau turun, karena selalu berubah-ubah. Tapi kalaupun turun, tidak masalah, karena tetap saja banyak. Karena income kita dalam bentuk dolar, dan dolar kita tahu sekarang ini ada di kisaran 13.000 sampai 14.000. Jadi termasuk banyak. Kalaupun turun juga tidak turun-turun banget. Tapi kalau misalkan dolarnya naik atau rupiahnya melemah, maka tentu saja penghasilan kita akan jadi bertambah seperti itu. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah berjualan di Fiverr itu harus bisa bahasa Inggris? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering saya dapatkan dari teman-teman saya. Jawabannya tergantung jasa yang mau dijual. Jadi kalau misalkan Anda menjual jasa menulis artikel ataupun proofreading, jadi ngecek grammar, jadi sebaiknya writing bahasa Inggris Anda tentu saja harus bagus. Jadi Anda harus punya skill dan mungkin pengalaman juga di dalam bidang itu. Karena memang untuk membuat artikel itu memang harus mempunyai skill khusus. Supaya misalkan grammarnya tidak asal buat atau tidak sekedar melakukan translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris seperti itu. Kalau misalkan jualnya jasa voice over, nah sebaiknya skill speaking bahasa Inggrisnya yang harus bagus seperti itu. Jadi supaya pengucapan dalam bahasa Inggrisnya tidak salah. Tapi kalau misalkan Anda menjual desain logo, jasa desain banner, jasa pembuatan website, jasa pembuatan video animasi, dan lain sebagainya, yang mana tidak ada kaitannya dengan menulis ataupun berbicara dalam bahasa Inggris, maka Anda tidak harus bisa bahasa Inggris dengan bagus. Yang penting pada saat komunikasi dengan si prospek ataupun si customer,
yang dilakukan melalui chat di Fiverr, itu yang penting tidak ada masalah. Yang penting komunikasi lancar. Tapi kalau dilihat dari segi misalkan grammarnya ataupun penulisan bahasa Inggrisnya itu tidak harus sempurna. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan bahasa Inggris Anda tidak terlalu bagus, TOEFL Anda tidak terlalu besar, tidak masalah. Karena Anda bisa memanfaatkan juga yang namanya Google Translate. Seperti itu. Jadi Anda tinggal translate misalkan pembicaraan dari orang itu, Anda translate, lalu hasil translate-nya Anda kirim balik kepada orang tersebut. Sehingga Anda bisa tetap berkomunikasi dengan orang-orang dari negara lain. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah harus punya skill atau keahlian khusus untuk bisa menghasilkan dolar di Fiverr? Tentu saja jika Anda mempunyai skill atau keahlian khusus, itu akan lebih bagus karena Anda tinggal langsung menjual skill Anda di sana dalam bentuk jasa. Jadi misalkan kalau Anda sudah punya skill membuat website, Anda tinggal buka lapak di sana, Anda bisa langsung berjualan. Tapi, kalau misalkan Anda tidak punya skill atau keahlian tertentu, ada 3 hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, Anda bisa jual keahlian atau skill orang lain. Contohnya, misalkan Anda melihat di forum-forum tertentu, di forum bisnis ataupun forum internet marketing, ada orang misalkan yang menjual jasa yang harganya mungkin relatif murah seperti itu. Misalkan menjual artikel dengan harga per artikel misalkan 10.000. Anda bisa jual skill atau keahlian orang tersebut. Jadi Anda buka lapak di Fiverr, Anda menyediakan jasa penulisan artikel dengan harga $5. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan order dari Fiverr, nah Anda bisa memberikan orderan tersebut kepada orang yang sudah Anda ajak kerjasama, di mana Anda hanya perlu bayar 10.000 saja. Jadi Anda bisa mendapatkan untung dari selisihnya tersebut. Jadi itu yang pertama, Anda bisa jual keahlian atau skill orang lain. Lalu yang kedua, Anda bisa kerjasama dengan teman yang punya skill. Jadi kalau misalkan ada teman Anda atau keluarga Anda yang mempunyai skill khusus, misalkan dia jago desain, Anda bisa ajak kerjasama. Jadi temannya yang mengerjakan, Anda yang mendapatkan order. Nanti Anda bisa profit sharing 50-50. Seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan juga. Jadi kerjasama dengan orang yang punya skill dan bagi hasil. Lalu yang berikutnya, Anda bisa menjual produk digital juga di Fiverr. Jadi selain jasa, Anda bisa menjual dalam bentuk produk digital. Misalkan theme WordPress, plugin WordPress, e-book, dan lain-lain. Di mana produk tersebut bisa di-download dari orang yang membeli. Jadi ketika dia beli di Fiverr, dia akan mendapatkan akses untuk produk tersebut. Seperti itu. Jadi ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk bisa menghasilkan dolar di Fiverr. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah harus punya kartu kredit untuk menerima pembayaran dari Fiverr? Kalau misalkan Anda punya, tentu lebih bagus. Tapi kalau misalkan tidak, Anda bisa menggunakan yang namanya virtual credit card. Jadi virtual credit card ini nanti fungsinya juga sama untuk menerima pembayaran dan ada nomornya juga. Jadi ada nomor kartu kreditnya saja, hanya bedanya ini tidak ada fisiknya. Jadi bentuknya virtual, ada nomor kartu kredit, terus expire date-nya, nomor CVV-nya, seperti itu. Tapi fisiknya tidak ada. Nah, itu bisa dipakai untuk menerima pembayaran. Jadi, untuk menerima pembayaran itu menggunakan PayPal, dan PayPal itu untuk mempunyai akun di sana itu harus menggunakan kartu kredit atau menggunakan virtual credit card. Lalu bagaimana perhitungan profit jualan di Fiverr? Jadi harga jasa di Fiverr itu berkisar antara $5 hingga ribuan dolar per jasa. Jadi profit sharing di Fiverr itu 80-20, di mana penjual mendapatkan 80%
dan Fiverr mendapatkan 20%-nya. Jadi kalau misalkan harganya $5, berarti keuntungan bersih Anda yaitu sebesar $4 dan Fiverr mendapatkan $1. Seperti itu. Itu juga untuk nilai yang lebih tinggi ya. Jadi tetap perhitungannya 80-20. Meskipun $5 ini terlihat kecil, namun nyatanya ada beberapa orang yang bahkan berhasil mendapatkan income miliaran per tahun dari Fiverr. Nah, ini salah satu artikel dari Forbes.com. 3 orang ini itu berhasil mendapatkan miliaran per tahun dari Fiverr. Yang pertama, ini mendapatkan 38.000 sampai 48.000 per bulan. Bayangkan, sekitar 400 juta per bulan. Lalu ini yang kedua, sebagai seorang copywriter, dia mendapatkan sekitar 10.000 sampai 15.000 per bulan. Kurang lebih sekitar 150 juta rupiah. Lalu yang berikutnya, ini sebagai voiceover, dia berhasil mendapatkan $15.000 per bulan, atau sekitar 150 sampai 200 juta per bulannya. Nah, ini juga ada satu artikel lagi dari CNBC.com. Ini usianya baru 25 tahun, dan dia dalam waktu 6 bulan itu berhasil mendapatkan $150.000 dari Fiverr. Itu kurang lebih sekitar 1,5 M. Jadi penghasilan di Fiverr itu tergantung kita. Bagaimana kita melakukan penjualan di sana itu akan membuat hasil yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi meskipun nilainya kelihatan kecil, hanya $5, tapi bisa juga kita menjualnya di harga di atas $5. Seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan income yang besar dari sana. Nah, berikut gambaran potensi penghasilan sebagai penjual baru di Fiverr. Jadi katakanlah misalkan Anda mendapatkan satu order per hari dengan nilai misalkan $5. Maka Anda terima bersih $4 dikali 30 sama dengan $120 atau setara dengan Rp1.680.000 per bulan. Kalau misalkan dapat 3 order per hari, berarti Anda terima bersih $12 dikali 30 sama dengan $360 atau setara dengan Rp5.040.000 per bulan. Kalau misalkan dapat lebih banyak lagi, misalkan 5 order per hari, maka Anda terima bersih $20 dikali 30 sama dengan $600 atau setara dengan Rp8.400.000 per bulan. Dan seterusnya. Enaknya lagi, terkadang satu customer itu memesan dalam jumlah yang banyak, atau juga mungkin memesan jasa lain yang Anda tawarkan dalam satu kali order. Nah, berikut contoh-contoh order yang saya terima yang lebih dari $5 per satu kali order. Jadi ada $15, $25, terus ada $50, ada $50 lagi, $120, dan ada $200. Jadi orang itu bisa memesan banyak ya, karena kita punya layanan lain seperti itu, atau mungkin saja dia pengen pesan banyak dalam sekali waktu. Nah, berikut 4 langkah yang saya pakai untuk menghasilkan ratusan dolar per bulan di Fiverr.com. Jadi pertama, saya melakukan riset pasar, yaitu nanti akan saya jelaskan lebih detail, karena riset pasar ini memegang peranan yang sangat penting untuk kesuksesan berjualan di Fiverr. Lalu yang berikutnya, membuat gig atau lapak. Yang ketiga, optimasi. Dan yang terakhir, terima order. Nah, kita mulai dulu dari riset pasar. Jadi ada 2 hal yang perlu kita lakukan pada saat melakukan riset pasar. Pertama, riset market size-nya. Jadi apakah jasa yang ingin kita jual di sana itu ada yang membutuhkan, ada yang nyari, atau enggak. Dan seberapa banyak orang yang mencari.
Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Jadi ini contohnya misalkan fiverr.com, kita buka dulu websitenya. Kita misalkan punya skill desain. Nah, kita mau jualan desain apa? Gitu. Karena desain itu ada banyak jenisnya. Dan kita tinggal lihat desain apa saja nih yang banyak orang butuhkan atau yang banyak order. Misalkan desain banner. Kita mau lihat ya, apakah market size dari desain banner ini banyak atau tidak. Nah, kita melihatnya dari mana? Nah, dari sini, hasil pencarian ini, kita lihat apakah penjual-penjual yang ada di sana itu mendapatkan orderan dalam jumlah yang banyak atau tidak. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si ini, penjual yang Mate VS ini, mendapatkan 420 review. Artinya, orderan dia itu lebih dari 420. Jadi yang review aja ada 420, jadi ada lagi orang yang tidak membuat review. Berarti orderan dia totalnya itu lebih dari 420 untuk yang gig ini, seperti itu. Nah, ini ada 62 dan ini ada 1K plus, berarti lebih dari 1000 orang yang melakukan review. Berarti orderan dia lebih dari 1000. Itu. Nah, coba kita sort by best selling. Kita lihat penjual-penjual yang laris itu mendapatkan order berapa, seperti itu. Nah, ini yang tadi 1000 lebih. Terus ini ada juga yang 1000 lebih, 1000 lebih, 1000 lebih, 1000 lebih. Berarti kalau udah ada yang mendapatkan 1000 lebih dari satu orang, artinya banyak penjual yang berhasil mendapatkan order lebih dari 1000, itu artinya marketnya sangat besar. Yang membutuhkan jasa untuk pembuatan banner itu banyak. Itu. Artinya kita bisa bilang bahwa market untuk desain banner ini sangat besar. Kalau kita masuk di situ, kemungkinan besar kita juga akan bisa mendapatkan order. Lalu yang berikutnya, kita melakukan yang namanya riset kompetitor. Jadi kita cek lagi di sini, riset kompetitor. Apa yang ditawarkan oleh penjual-penjual yang ada di sini untuk topik desain banner. Jadi kita lihat, di sini bisa dilihat satu-satu ya, jadi dibuka. Terus ini yang reviewnya 1K juga dibuka. Nah, ini kita misalkan pakai 3 saja. Kita lihat penawaran yang diberikan oleh masing-masing penjual tersebut. Jadi kita baca dulu sekilas. Nah, ini kenapa memilih saya, unlimited revision, money back guarantee, reviewnya udah banyak, seperti itu ya. Nah, terus kita lihat juga desain logo yang dia buat. Seperti apa. Nah, terus sama kita juga cek untuk penjual-penjual yang lain. Kita cek desainnya seperti apa, terus penawarannya seperti apa. Nah, ini juga yang ketiga sama, kita harus bandingkan. Nah, dari situ kita bisa sesuaikan dengan kapasitas kita, apakah kita bisa mengalahkan desain mereka atau tidak. Apakah kita bisa membuat yang lebih baik. Apakah kita bisa membuat sesuatu yang lebih menarik penawarannya dibandingkan mereka. Itu. Kalau misalkan kita bisa membuat yang lebih bagus, tentu saja kita bisa masuk ke pasar ini. Seperti itu. Jadi, dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, market size-nya ternyata yang membutuhkan banyak. Terus yang kedua, kita lihat kompetitornya. Kalau misalkan kita merasa mampu bersaing dengan mereka,
Yaudah, kita berarti masuk ke topik tersebut. Jadi begitu caranya untuk melakukan riset ya. Lalu tahapan berikutnya yaitu kita membuat gig atau lapaknya. Jadi siapkan jasa yang mau dijual. Jadi dalam hal ini jualnya misalkan desain banner. Lalu kita siapkan juga gambar ukuran minimal 550 kali 370 piksel. Seperti gambar ini ya. Seperti gambar gignya ini. Misalkan, nah seperti ini misalkan contohnya. Oh ini video ya. Misalkan di sini dia hanya menaruh portofolio. Coba kita lihat ini. Jadi bisa berupa portofolio, bisa juga berupa gambar yang menjelaskan mengenai gig atau lapaknya. Contoh nih, misalkan punya saya seperti ini. Jadi ini gambar gig yang punya saya. Jadi saya menjual artikel yang 1000 kata, terus saya tulis poin-poinnya yang ada di sini, unique, handwritten, terus satisfaction guaranteed, seperti itu. Baru di bawahnya kita isi clients datang dari sini, seperti itu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu tahapan yang kedua, membuat gig atau lapak. Lalu tahapan ketiga, optimasi. Kita gunakan search text yang relevan dengan jasa yang dijual. Jadi, untuk menjadi penjual di Fiverr, itu nanti bisa klik tombol join. Nanti kita tinggal isi data-datanya sesuai dengan jasa yang mau kita jual. Jadi kita masukkan title-nya seperti ini, terus harganya, terus berapa hari selesaikan orderannya, revisinya berapa banyak, terus deskripsinya seperti apa. Nah, itu tinggal diisi aja. Jadi, tinggal memasukkan semua informasi yang dibutuhkan pada saat membuat gig di Fiverr. Itu. Nah, di situ nanti ada namanya search text. Jadi, kita masukkan kata kunci agar pada saat orang mencari seperti ini, misalkan ada orang yang mencari desain banner, karena search tag kita itu sesuai, misalkan kita masukkan juga desain banner. Jadi search tag kita itu akan sesuai dengan pencarian orang tersebut, sehingga kemungkinan munculnya di halaman atas ini akan lebih besar, karena sesuai, seperti itu. Jadi itu cara melakukan optimasi, jadi kita membuat search text yang sesuai dengan jasa yang kita jual. Lalu yang berikutnya, kalau misalkan ada pertanyaan dari prospek, maka kita harus segera membalasnya. Karena Fiverr juga melihat performa akun kita dari respon yang kita berikan kepada si prospek. Kalau misalkan respon kita bagus dan cepat, maka tentu saja performa akun kita akan menjadi lebih bagus. Dan ketika ada yang mencari, tentu saja posisi gig atau lapak kita akan dimunculkan di posisi atas. Lalu yang berikutnya, jika ada order, segera dikerjakan. Jadi jangan tunda-tunda, kalau misalkan sudah ada order, selesaikan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah kita tentukan. Jadi dengan begitu, maka performa akun kita akan bagus juga. Sehingga kalau ada yang nyari, kemungkinan akan dimunculkan di bagian atas. Lalu yang berikutnya, terakhir adalah terima order. Jadi ketika lapak kita itu sudah muncul di posisi atas, terus penawaran kita juga bagus dan menarik, maka tentu saja orang akan order di tempat kita. Jadi ketika orang sudah order, maka tentu saja kita harus mengerjakan orderannya dengan baik, sesuai detail yang diberikan. Dan terakhir, pada saat kita mengirimkan hasil pekerjaan kita, jangan lupa meminta review bintang 5. Jadi supaya orang tersebut memberikan review bintang 5. Karena itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan bintang 5, maka akan membuat
akun kita menjadi lebih bagus, lebih terpercaya, dan orang akan lebih senang untuk memesan di tempat kita. Jadi nanti seperti ini reviewnya bintang 5. Nah, seperti ini 4,9 ya ratingnya. Jadi kalau misalkan dapat bintang 5 semua, tentu lebih bagus dibandingkan kalau misalkan ada yang kurang dari bintang 5. Nah, masalahnya banyak orang yang ingin mendapatkan penghasilan di Fiverr, tapi bingung nih harus mulai dari mana. Atau mungkin sudah coba bikin gig atau lapak, tapi orderan yang ditunggu-tunggu tak juga kunjung datang. Atau mungkin tidak tahu nih apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kendala atau masalah saat membuat lapak atau gig. Stop buang-buang waktu dan tenaga Anda yang sangat berharga. Sana saya akan membagikan pengalaman dan strategi saya, sehingga Anda tidak perlu melakukan trial dan error lagi. Jadi ibaratnya saya memberikan jalan tol untuk Anda tinggal ikuti strategi saya, sehingga Anda bisa meraih kesuksesan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Mempersembahkan panduan kaya dari Fiverr. Ini adalah sebuah panduan step by step untuk menghasilkan ratusan dolar per bulan dari Fiverr.com yang saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di dalamnya berisikan 20 lebih video tutorial dan jumlahnya akan terus bertambah, akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan dan juga kebutuhan dari member. Terus ada juga studi kasus plus bonus-bonus yang akan membantu Anda untuk bisa menghasilkan ratusan dolar per bulan di Fiverr.com. Juga ada grup supportnya untuk tempat bertanya, sharing, dan berdiskusi bersama. Nah, join sekarang juga di websitenya www.kaya-dari-fiverr.com. Jadi silakan bergabung bersama dengan member-member lain dan sampai jumpa di grup support.